Allah sallallahu. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nizar Vlogger yang pastinya akan membahas dunia spiritual dan membahas dunia pergaiban. Oke, alhamdulillah pada hari ini saya masih bersama salah satu tokoh spiritual, yakni Muhammad Rizal. Masih bersama dia, dan ini kemarin beliau ada cerita sama saya hal-hal yang menarik lah. Hal-hal yang menarik. Nah, kita akan ulik di satu video ini. Tetap saksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga channel ini akan besar dengan sendirinya. Karena kalau tidak ada kalian, maka channel ini tidak akan berkembang. Oke, Bah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, coba kita ceritakan yang kemarin Bah ceritakan kepada saya tentang dunia spiritual yang Bah rasakan waktu kejadian kemarin. Jadi sebenarnya spiritual itu sudah ada sejak dulu. Jadi spiritual itu tidak hanya identik dengan klinik, tidak identik dengan perdukunan, tapi spiritual itu adalah bersifat irfani, burhani. Irfani dan Burhani. Jadi sifatnya kerohani. Jadi saya mengawali spiritual itu sudah lama, sudah mulai saya berada di pondok. Terus dengan bimbingan guru saya, akhirnya saya melakukan riyadhah mujahadah di Alas Purwo tadi, dan bertemu yang saya ceritakan kemarin itu Aji Saka. Dan sesampai dari ketemu Aji Saka itu saya bertemu lagi dengan seorang syekh yang notabene dia adalah dari Persia. Dia adalah Syed Muhammad Al-Bakir, Syekh Subakir. Tapi waktu itu saya itu waktu ketemu dia itu di dalam mimpi, bukan di dalam nyata ya, seperti Mbak Aji Saka tadi Mas. Jadi saya bermimpi dengan Mbah Syed Muhammad Al-Bakir, Syekh Subakir. Saya bermimpi di dalam masjid yang besar seperti Istiqlal, masjid Jakarta. Di Jakarta? Lebih bagus dari itu. Di sana Berarti itu banyak, sangat besar itu. sangat besar di mimpi itu, dan banyak sosok-sosok orang-orang berjubah, berserban. Dan terakhir itu saya bermimpi dia berkata gini, Assalamualaikum, kata saya. Waalaikumsalam. Saya jawab Waalaikumsalam. Akhirnya saya bertanya, jenengan sinten? Kula ana Syed Al-Bakir Pak Subakir. diartiin. Saya adalah Syekh Subakir. Orangnya berjanggut ini pakai imamah serban. Dan akhirnya itu mimpi dengan itu akhirnya saya terbangun dari tidur tadi di Alas Purwo. Terbangun dan itu siapa? Syed Muhammad Al-Bakir, jadi Syekh Subakir. Nah, sesampainya dari situ saya pulang dari pertapaan saya, khalwat saya di Alas Purwo. Saya kan masih SMA waktu itu. SMA kelas 2 itu saya bertemu dengan anak indigo. Dan anak indigo itu menebak saya seperti ini loh, kok bener, kok tahu anak indigo itu. Akhirnya namanya Fauzi. Dan Fauzi itu ngajak saya ke rumahnya yang namanya Mbah Parno lah itu. Oh, yang kemarin kita Ya, samperin Mbak Parno tersebut. Iya. Oh, Dan saya dikenalkan dengan banyak itu tadi. Bareng saya di sana, saya sudah ditunggu. Loh, kok bilang gitu orangnya. Akhirnya saya bertanya, Mbah, saya kok awal di Purwo itu bertemu pertama Mbah Haji Saka. Terus kok ketemu katanya itu Mbah Syekh Subakir. Langsung Mbah Parno kayak delok aku siapa? Lihat aku siapa? Akhirnya saya kaget, Bu. Waktu saya lihat itu, loh, ya Allah Mbah, langsung saya sujud sungkem ke Mbah Parno. Ternyata dijelaskan gini, ternyata Syekh Subakir, Aji Saka itu dan Semar itu menjadi satu.
di dalam perjuangannya. Jadi maksud saya gini, di dalam dunia perjuangan dulu sebelum Islam masuk itu 3. Jadi Syekh Subakir, Haji Saka ini membawa peradaban Hindu dan Buddha, dan yang Syekh Subakir itu Islam. Lah sebelum Islam itu dulu sudah ada dulu, yaitu yang dibawa Ki Semar Bodronoyo, ya Kiai Semar Bodronoyo, yaitu Semar pakunya tanah Jawa, yaitu Mbah Semar. Yaitu dia adalah rajanya jin, bisa dikatakan gitu, tapi baik. Dia adalah turunan dari Sang Yang Sis, Nabiullah Sis, yang tidak kembar anaknya itu. Yang lain kembar, yang anaknya Nabi Qabil Habil Sis yang tidak kembar. Lahirnya itu Semar dan Togok, itu Tejo Mantri itu tadi. Dan seperti itu. Dan Mbak Parno ternyata yang jadi Semar. Makanya dan ternyata itu saya semakin bingung kok bisa Allah. Ada suara apa? Ada sosok suara burung apa? Hantu. Nah, Semar itu emang berasal dari Ki Semar itu adalah asalnya itu anaknya Nabiullah Adam. Cuma gaib dia. Juga Semar itu apa ya? Ya orang yang gaib. Jadi kiai semua. Nah, untuk pengalaman Qabil, Habil, Sis kan, Nabi Sis, anaknya Nabi Sis. Sang Yang Sis kalau kita Jawa, Sang Yang Sis. Nah, untuk pengalamannya sampai panjenengan sendiri ini katanya bertemu sosok gaib besar tinggi itu, asal mulanya dari mana? Kok bisa bertemu? Saya semenjak dibuka sama yang ketemu di Haji Saka itu saya kan ditiup, dan di situ saya disuruh memperbanyak sholawat, dan ternyata itu membuka portal gaib saya di dalam cakra asna ini dalam tubuh. Jadi di situ terbuka, saya bisa merasakan hawa-hawa yang ada di sekitar kita ini, bisa merasakan di sekeliling kita ini. Insyaallah ada suara. Perempuan tuh ya? Ya, suara perempuan. Jadi seperti itu. Membuka cakra tadi, akhirnya kadang ada kayak selewer itu, kayak orang tinggi besar gitu. Ya itu makhluk halus, makhluk jin ataupun yang menyerupai manusia tadi. Ada susuk yang paling ngeri itu ya. Selama hidup saya berspiritual itu, yang paling ganas yaitu jin yang bertanduk. Yang kalau di Arab itu tanduknya tanduk emas, ada yang tanduk perak, itu paling ganas, yang sulit menaklukkan itu. Tapi berkat ridha Allah, berkat ridha Rasulullah, insya Allah kita akan sudah diberikan pawejang sejati. Allahu Akbar. Apa ini, ada gangguan gitu? Ini ada yang tidak terima ini mungkin. Coba kalau jin tunjukkan lagi. Allah SWT. Hadir. Bismillah. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini sudah mulai tidak aman ini. Karena memang di tempat-tempat seperti ini banyak golongan-golongan jin yang fasik atau kafir. Jadi jin itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahat itu suka mengganggu. Contohnya yang bertanduk-tanduk itu.
Ini tadi? bertanduk perak, bertanduk. Saya merasakan tadi ini adalah sosok tinggi besar, badannya besar seperti kebo. Ya. Dia mantau kita terus, matanya merah. Jadi memang udah mungkin kita tutup sampai dulu. Tutup dulu sampai sini guys. Belum bisa melanjutin ya? Apa masih mau melanjutin nih? Ya saya tambahkan sedikit Bu ya. Jadi di tanah Jawa itu ada 3 yang bisa mengislamkan tanah Jawa itu. Satu Sayyid Muhammad Al-Bakir, Haji Saka, dan Mbah Semar. Karena di tanah Jawa itu dihuni bangsa jin yang berupa angin, air. Jadi banyak ulama-ulama yang datang ke tanah Jawa itu akhirnya meninggal kena badai, kena angin, kena menjadi kiblat tumbal di tanah Jawa, kiblat 4, segi 4, pojok-pojok. Makanya kan banyak wali di tanah Jawa itu karena tidak bisa diislamkan tanah Jawa itu. Tapi karena berkat izin Allah, Rasulullah mengutus Sayyid Muhammad Al-Bakir Sasubakir itu tadi di tanah Jawa. Jadi seperti itu. Nah, di pengalaman perjalanan spiritual saya tadi ternyata itu adalah napak tilas sejak leluhur tanah Jawa. Jadi sejarah lah istilahnya. Tapi itu pengalaman secara pribadi saya, secara nyata. Jadi secara pengalaman rohani saya secara nyata. Dan ternyata setelah saya buktikan pengalaman tadi, saya lihat di buku pun itu ada ceritanya, tercantum sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan pengalaman saya tentang hal-hal seperti itu. Guys, mungkin teman-teman kita juga sampai di sini saja karena dengan kondisi waktu dan tempat ini tidak memungkinkan ataupun bisa dikatakan diganggu makhluk astral ya. Jadi kita ini sudah ya sampai di sini saja ya. Mohon maaf. Jadi kedepannya mungkin kita akan lanjut keliling mencari sosok-sosok astral yang ada. Mungkin mau berinteraksi lagi, sekali lagi nunjukin kepada penonton, mungkin bisa hadir lagi seperti suara-suara ataupun wujudnya, saya juga nggak tahu. Coba dipanggil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk membuktikan ya. Sirullah, Fatullah, Sifatullah, Hakullah, Wujudullah, Yamul Gaib, Lantal Wujud. Sirullah, Sir Muhammad, Sir Baginda Ali, Dat, Sifat, Wujud, Kudrat, Iradat, Ilmu Hayat. Allah, Allah. Hadir. Ya, saya merasakan Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Oke, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Sini kita telah membuktikan bahwasanya makhluk gaib itu ada guys. Oke, kalian subscribe video ini, share, di like, jangan lupa kalian subscribe kalian dan like kalian itu adalah sebuah supportan buat saya. Semoga kedepannya channel ini akan besar, amin. Amin. Dan semoga kalian sehat selalu. Oke guys, see you.